kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, ibu juga baik. Tapi Azril bilang kabarnya baik, tapi mukanya nggak ceria ya Azril. Ada apa Azril? Ada yang mau diceritakan? Ada ibu, tapi Azril juga bingung harus nyeritainnya dari mana. Ibu paham. Di sini kita bakal nyelesain masalah Azril bareng-bareng ya. Kalau misalnya Azril ada yang mau diceritain, diceritain aja semuanya. Ibu bakal dengerin semua cerita Azril. Tapi sebelum masuk ke sesi konselingnya, ibu mau bikin kesepakatan waktu dulu nih biar konselingnya lebih efisien. Iya boleh bu, tapi Azril rasa 20 menit itu cukup. Dan Azril juga minta sama ibu buat tolong dirahasiain cerita yang Azril sampaikan ke ibu. Baik, ibu bakal rahasiain semua cerita yang udah Azril ceritain. Nah, sebelumnya Azril tahu nggak kenapa ibu manggil Azril kesini? Enggak bu. Nah, Azril, ibu nih dengar nih dari beberapa guru, katanya kamu tuh kurang mempersiapkan diri kalau mau masuk kelas. Bisa kamu ceritain nggak kamu kenapa? Iya bu, memang Azril tuh suka lupa mengerjakan tugas PR, terus sering telat, terus sering juga lupa untuk membaca materi-materi sebelum masuk kelas. Nah, Azril bisa ceritain lebih detail lagi nggak kenapa Azril jadi males buat mempersiapkan semuanya buat masuk kelas? Sebenarnya Azril tuh males belajar di rumah, soalnya Azril belum nemuin cara belajar efektif yang harus Azril terapin di rumah seperti apa. Baik, setelah pernyataan kamu tadi, berarti ada beberapa faktor yang bikin kamu malas buat mempersiapkan sebelum masuk kelas. Nah, yang pertama, kamu malas belajar di rumah. Yang kedua, kamu belum menemukan cara belajar yang efektif. Benar? Iya benar bu. Baik, Azril, apakah ada tambahan lain? Sebenarnya bu, kalau Azril belajar di rumah itu Azril sering terdistraksi gadget. Jadi Azril tuh nggak bisa belajar fokus di rumah. Terus ada juga adik-adik Azril yang berisik kalau di kamar itu. Berarti gangguan kamu yang bikin kamu malas mempersiapkan diri ke kelas tuh kalau malas belajar di rumah karena kamu gampang terdistract sama gadget sama adik-adik kamu. Terus yang kedua, kamu belum menemukan cara belajar yang efektif. Iya betul. Oke Azril, sekarang kita cari ya solusi buat mengatasi masalah kamu. Baik ibu. Nah, yang pertama ibu punya tips nih, gimana kalau misalnya Azril bikin jadwal belajar yang dialokasikan 1-2 jam untuk belajar selama sehari. Iya ibu. Nah, yang kedua, ibu juga punya teknik belajar yang efektif lagi nih. Azril suka nulis gak? Azril cuma suka baca buku cerita aja bu. Nah, buat teknik belajar yang efektif ini, Azril bisa mulai menulis catatan, terus bisa ngerjain soal latihan-latihan kayak gitu. Nah, Azril juga bisa cari sumber belajar di internet, biar wawasan Azril lebih luas lagi. Iya ibu. Tapi sebelumnya ibu, Azril itu nggak tahu gimana caranya belajar biar efektif itu. Boleh gak ibu jelasin ke Azril gimana caranya belajar efektif? Nah, ada banyak teknik sama tips nih buat Azril belajar. Ibu punya salah satu tips yaitu teknik belajar Pomodoro, yaitu Azril belajar selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit. Nah, Azril bisa lakuin itu setiap hari selama belajar. Baik ibu, nanti Azril akan mencoba teknik Pomodoro yang ibu berikan. Nah, untuk tips yang ketiga katanya Azril mudah terdistraksi sama handphone ya. Iya ibu. Nah, untuk mengatasi distraksi itu, Azril bisa meletakkan handphone yang jauh, jangan dekat Azril pas lagi belajar. Terus, Azril juga bisa belajar di tempat yang lebih tenang gitu. Oh baik ibu. Tapi Azril tuh kalau belajar di rumah bukan cuma dari gadget doang ke distractnya, tapi dari adik-adik Azril juga suka ke distract. Nah, mungkin Azril bisa mulai belajar di kamar waktu adik-adik Azril mulai tidur atau adik-adik Azril lagi pergi main. Jadi Azril waktu belajar nggak mudah terdistraksi gitu. Oke baik ibu. Nah, Azril kan udah dapat beberapa solusi nih dari ibu. Azril yakin nggak bisa ngejalanin tips sama solusi yang udah ibu kasih ke Azril? Iya bu, Azril akan mencoba buat menerapkan tips-tips yang ibu berikan, dan Azril juga akan berusaha buat melakukannya dengan semaksimal mungkin. Ya. Nah, terus Azril yakin itu perlu ya, karena kunci sukses itu adalah disiplin dan terus berusaha. Kamu jangan menyerah ya, harus tetap terus semangat buat mendapat teknik belajar yang efektif. Siap baik ibu. Baik Azril, berarti udah terpecahkan belum masalahnya? Sudah ibu.
Baik, izinkan ibu untuk menyimpulkan sesi konseling hari ini ya. Jadi kamu tuh mengalami kesulitan belajar dan kurangnya persiapan sebelum masuk kelas karena kamu harus belajar di rumah karena gampang keganggu sama gadget, terus sama adik-adik kamu juga. Terus kamu juga belum menemukan gaya belajar yang efektif ya. Tapi tadi ibu sudah memberi tips kan, kayak menyimpan HP jauh saat kamu sedang belajar, menggunakan tips belajar Pomodoro, dan ada banyak tips yang ibu berikan kan. Semoga kamu bisa menerapkannya ya Azriel. Iya Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya Ibu. Iya, sama-sama Azriel, terus semangat dan tetap berusaha ya, jadi anak murid yang baik ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya Azriel. You find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was Halo, selamat pagi Azriel. Pagi Ibu. Gimana kabar kamu hari ini nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah, ibu juga baik. Kamu terlihat lebih ceria ya daripada minggu lalu. Iya dong Ibu. Nah, ibu manggil kamu lagi nih ke sini buat lihat perkembangan kamu. Pada sesi konseling sebelumnya kita udah sepakat nih mau bikin kamu jadi lebih fokus di kelas. Gimana nih perkembangannya? Alhamdulillah Ibu. Perkembangan yang aku rasain ya Bu, aku jadi lebih siap ke sekolah. Sering bawa peralatan sekolah juga, kayak bawa buku, bawa tempat pensil. Terus aku juga jadi lebih sering membaca-baca sebelum ke sekolah. Wah, ibu bangga ya sama kemajuan kamu. Kamu ada strategi lain gak nih buat biar kamu lebih siap masuk kelas? Strategi yang aku pakai itu, aku selalu mengingatkan kepada diri aku sendiri ya Bu, buat bawa ini, bawa itu. Terus aku juga sering ini pasang alarm di HP biar aku nggak telat datang ke sekolah. Wah, keren ya. Berarti itu udah salah satu langkah positif banget ya. Kalau misalnya tips dari ibu nih yang kamu belajar malam waktu adik kamu tidur, gimana tuh? Ya Ibu, aku udah melakukan tips yang Ibu berikan ke aku. Aku udah belajar malam-malam waktu adik aku tidur. Terus aku juga udah menjauhkan tuh HP aku pada saat aku belajar. Wah, jadi kamu bisa lebih fokus ya di kelas buat Ya. belajar. Berarti kamu udah ngikutin ya langkah-langkah dari ibu. Nah, selama sesi konseling ini, kamu ngerasa punya kekuatan nggak di sesi konseling ini? Punya dong Bu, aku jadi lebih rajin, dan aku juga selalu berusaha buat apa yang aku ingin aku tuju. Wah, keren ya. Kalau misalnya selama sesi konseling ini, kamu ngerasa ada kekurangan nggak dari strategi yang udah ibu kasih? Ada sih Bu, aku jadi masih terdistract ya, tapi sedikit banget terdistract oleh sesuatu. Gak apa-apa ya, kayak kekurangan itu salah satu hal yang wajar. Yang penting gimana cara kamu menyikapi selama kedepannya. Ibu udah bangga ya sama kemajuan kamu. Itu salah satu langkah besar ya di hidup kamu. Kamu jadi lebih fokus di kelas, kamu mengikuti strategi yang udah ibu kasih. Oke Azriel, ibu ikut seneng ya ngedengar cerita kamu, ngeliat progres kamu. Itu tuh salah satu langkah besar ya di hidup kamu, karena kamu jadi lebih fokus, gak mudah terdistract. Terus kamu juga jadi punya persiapan sebelum masuk kelas. Ibu bangga sama kamu Azriel. Iya Ibu, terima kasih banyak ya sudah memberikan aku tips-tips yang baik buat aku. Terus mungkin kalau misalnya aku nggak dikasih tips-tips dari Ibu, aku nggak akan ada sampai di titik ini. Iya, sama-sama Azriel. Ada yang ingin kamu tanyakan lagi atau masih ada yang kamu khawatirkan lagi? Nggak ada? Udah cukup ya. Azriel hari ini harus langsung ke kelas lagi ya? Ya Ibu, soalnya abis ini ada pelajaran seni budaya. Udah disiapkan semuanya yang ibu kasih? Sudah. Itu bagus ya. Silahkan balik ke kelas ya Azriel. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih banyak.